Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai materi Decision Tree Analysis. Cara mudah belajar Decision Tree untuk mengambil keputusan. Tugas akhir riset operasi bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan saya. Perkenalkan, saya Faiz Ananda Kairi dan rekan saya Jessica Wisahya dan Dayang Rindang Kasih. Decision tree atau diagram pohon merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis dan mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya ada struktur decision tree. Yang pertama ada simpul keputusan atau decision node, digambarkan dengan kotak. Simpul ini mewakili titik di mana pengambilan keputusan harus memiliki antara beberapa alternatif tindakan. Cabangnya menunjukkan berbagai pilihan keputusan yang tersedia. Yang kedua, simpul probabilitas atau chance node, digambarkan dengan lingkaran. Simpul ini menunjukkan situasi yang berada di luar kendali pengambil keputusan, seperti ketidakpastian atau kondisi masa depan. Cabangnya menggambarkan kemungkinan hasil yang bisa terjadi beserta probabilitasnya. Problem of choice, keterangan. D. Pengambilan keputusan. C. Pilihan tindakan yang mungkin atau alternatif. O1. Hasil yang diinginkan. O2. Hasil yang tidak diinginkan. Model dari decision analysis, keterangan. D. Yaitu pengambilan keputusan. C. Pilihan tindakan yang mungkin atau alternatif. Bagian E. Peristiwa atau keadaan alam atau state of nature, SON. Bagian P yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa. Bagian O1 dan O2 yaitu hasil yang akan menjadi keputusan akhir. Membuat decision tree. Yang pertama, identifikasi keputusan apa saja yang harus diambil oleh pengambil keputusan. Kedua, apa keputusan pertama dan keputusan-keputusan selanjutnya yang harus dibuat. Ketiga, identifikasi keadaan alam, state of nature atau SON, yang terjadi setelah setiap keputusan. Keempat, gambarkan simpul keputusan, decision node, dan simpul peristiwa, event node atau SON. Kelima, lengkapi informasi mengenai probabilitas. Dan yang terakhir, lengkapi informasi mengenai imbal hasil atau payoff. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal Decision Analysis. Stefan Veronza adalah seorang pengusaha yang memiliki hobi memancing sejak kecil. Setelah dewasa, Stefan berencana untuk memproduksi perahu nelayan kecil dengan target pasarnya para nelayan tradisional. Tidak seperti perusahaan lain, Stefan hanya membuat perahu untuk 1-3 orang penumpang. Rencananya, perahu tersebut akan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan desain yang aman. Stefan memiliki pilihan untuk membuat pabrik dengan skala besar, kecil, atau tidak membangun pabrik sama sekali. Apabila perahu tersebut laku di pasaran, Stefan akan mendapatkan keuntungan sebesar $120.000 dari pabrik skala besar atau $75.000 jika pabriknya berskala kecil. Namun, jika perahu tidak laku di pasaran, Stefan akan mengalami kerugian sebesar $50.000 dari pabrik skala besar atau $25.000 dari pabrik skala kecil. Karena bahan baku yang digunakan cukup mahal dan memerlukan desain yang teliti, Stefan memutuskan untuk melakukan uji desain terlebih dahulu dengan biaya sebesar $15.000. Terdapat dua kemungkinan hasil dari uji desain tersebut. Kemungkinan produk laku di pasaran jika uji desain berhasil adalah 0,85. Sedangkan kemungkinan produk tidak laku jika uji desain gagal adalah 0,8. Stefan memperkirakan terdapat peluang sebesar 0,7 untuk keberhasilan uji desain tersebut. Jika tanpa uji desain, kemungkinan produk laku di pasaran diperkirakan sebesar 0,55. Apa saran yang dapat diberikan atas masalah yang dihadapi Stefan? Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur utama decision tree. Diagram ini diawali dengan node keputusan A yang bercabang menjadi dua jalur utama yaitu tanpa uji coba dan dengan uji coba. Tanpa uji coba yang langsung mengarah ke dua pilihan yaitu large dan small. Dengan jalur uji coba yang memerlukan uji coba terlebih dahulu sebelum memutuskan jalur berikutnya. Cabang tanpa uji coba.
Pada cabang tanpa uji coba, kita memiliki dua pilihan, yaitu large dengan probabilitas 0,55 yang menghasilkan nilai 120 dan probabilitas 0,45 yang berisiko kehilangan min 50. Nilai ekspektasi dihitung dengan 0,55 dikali 120.000 dan hasilnya dijumlahkan dengan hasil dari 0,45 dikali min 50.000, yaitu hasilnya 43.500. Small dengan probabilitas 0,55 yang menghasilkan 75 dan probabilitas 0,45 yang berisiko min 25. Nilai ekspektasinya yaitu 0,55 dikali 75 dan hasilnya dijumlahkan dengan 0,45 dikali min 25.000, yaitu hasilnya 30.000. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cabang dengan uji coba. Jika kita memilih dengan uji coba, nilai ekspektasi yang pertama dihitung menjadi 53,85. Ini kemudian bercabang ke dua kemungkinan, berhasil dengan probabilitas 0,85 atau gagal dengan probabilitas 0,15. Jika berhasil, akan ada dua jalur berikutnya, yaitu 54 dan 30, yang mencerminkan skenario berhasil atau gagal lanjutan. Jika gagal, akan ada dua jalur berikutnya, 71 dan 40, yang menggambarkan skenario kegagalan dan penurunan potensi keuntungan. Untuk perhitungannya, contoh pada node berhasil pada nilai 54, dengan probabilitas 0,7 akan menghasilkan 105. Dengan probabilitas 0,3 akan kehilangan min 65. Nilai ekspektasinya jika dihitung itu 0,7 dikali 105.000 dan hasilnya dijumlahkan dengan 0,3 dikali min 65.000, yaitu 54.000. Hal yang sama diterapkan pada simpul lainnya hingga diperoleh nilai ekspektasi di setiap jalurnya. Dari hasil perhitungan pada decision tree ini, dapat kita simpulkan bahwa jalur terbaik secara ekspektasi adalah dengan uji coba dengan nilai 53,85 yang diberikan menjadi 54, dibandingkan jalur tanpa uji coba yang memberikan nilai lebih rendah maksimum yaitu 43,5. Oleh karena itu, secara matematis, pilihan dengan uji coba lebih optimal untuk diambil. Dari hasil perhitungan pada decision tree ini, dapat kita simpulkan bahwa jalur terbaik secara ekspektasi adalah dengan uji coba dengan nilai 53. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun keliru dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.